dengar suara kayak orang jalan gitu, duk 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 gitu. Di mana? Di sini, di depan sini. Terus Kan kamar di atas kan. Terus Nda kayak denger suara duk 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 kayak orang jalan gitu. Perasaan Nda doang kali. Beneran. Ya sebenarnya kemarin juga ya ngobrol-ngobrol sama orang yang ngerti lah hal-hal kayak gitu. Memang di rumah kita itu masih ada dua sosok yang memang ya nggak bisa pergi dari sini gitu. Masa kan. sih ya? Ya Ya mah nakut-nakutin malahan. kita panggil aja, mudah-mudahan aja dia memang lagi ada di sekitar kita. Dan ini emang sosok dua penunggu yang selalu ada di rumah gue. Hadir! Ya, Apa sih? tahu nggak? Semalam sebelum ayah pulang ya, itu Nda dengar suara kayak orang jalan gitu, duk 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 gitu. Di mana? Di sini, di depan sini. Terus Kan Nda- kamar di atas kan. Terus Nda kayak denger suara duk 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 kayak orang jalan gitu. perasaan Nda doang kali. Beneran. Udah berapa tahun sih kita nggak tinggal di sini, Nda? Masih aja begitu-gitu. Lu Iya. juga awal-awal nikah Nda sendirian. Ya iya, tapi nggak tahu kenapa Nda jadi kayak merinding, kayak takut gitu ya. Udah, ayo buka dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abangan gue, adik-adikan gue, ketemu lagi di Taman Curhat bersama gue, sama istri gue. Ya, tadi di awal bini gue udah ngomong soal gitu, yang namanya hidup. Kita kan selalu berdampingan, Nda. Ada yang sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu itu nggak bisa dilihat, tapi sangat deket gitu. Kata Ustadz yang ayah pernah ngobrol. Ya memang yang namanya makhluk yang terlihat nggak terlihat itu sebenarnya deket banget sama kita. Yang namanya rumah kita, ya dulunya kita nggak tahu kan, bekas kebun, bekas pohon besar, bekas apa. Ya mungkin, ya masih berdampingan lah. Iya kan, Nda jadi inget kan dulu pas sebelum kita bangun rumah ini kan ini kebun kan, terus banyak pohon durian, terus banyak pohon rambutan, pohon mangga yang gede gitu, ada kamboja juga. Aduh jadi takut. Ya sebenarnya kemarin juga ya ngobrol-ngobrol sama orang yang ngerti lah hal-hal kayak gitu. Memang di rumah kita itu masih ada dua sosok yang memang ya nggak bisa pergi dari sini gitu. Masa kan. sih ya? Ya Ya mah nakut-nakutin malahan. ini Ayah serius ngobrol, dan Nda juga Ayah sih dikasih caranya. Sebelah mana adanya, sebelah mana? Ya pokoknya di sekitaran halaman rumah kita aja. Kadang-kadang juga suka ada di pintu dapur. Di dapur. Iya. Kan malam-malam suka Nda bikin Indomie atau bikin apa? Ya gini aja sih, Ayah juga diajarin sama orang itu untuk memanggilnya. Ya sekarang juga kalau Nda pengen ngerasain, ya dia bisa ada di sini. Serius ya? Merinding nih Nda nih. Ya ini maaf ya abang-abangan gue, dan gue mungkin bini gue nggak percaya kalau kemarin gue juga diajarin cara bagaimana kita berkomunikasi dengan dua penunggu yang ada di rumah gue ini. Nah mau nggak? Tapi enggak Ya hilang aneh-aneh penasaran. kan? Ya nggak, mendingan penasaran Nda hilang. Takut kenapa-napa nantinya, kesurupan atau apa enggak kan? Ya enggak, kita panggil aja, mudah-mudahan aja dia memang lagi ada di sekitar kita. Dan ini emang sosok dua penunggu yang selalu ada di rumah gue. Udah beneran takut banget dari tadi. Astagfirullahaladzim. Ini sih emang real penunggu rumah kita ya. Oke, abang-abangan gue dan gue ini adalah dua sosok penunggu rumah gue. Yang di sebelah itu ada Mang Sidik dan di sini ada Bapak Stephen.
Nama siapa sih nama yang benar? Di sono Stephen, di sono Anton. Kalau sama tempat cewek berubah mulu namanya. Ya, ya begitu emangnya sih kalau orang nyari cewek mah. Nah, Jadi Ternyata semalam sama siapa lain yang sih jaga, nilai. Mang? semalam Semalam saya. Oh. Sekitar jam 1-an gitu denger nggak suara kayak duk-duk orang jalan gitu? Mang Sidik lapar, perutnya duk. Kalau saya nggak pernah dengar ada suara-suara kayak gitu. Nggak pernah. Nggak pernah. Ah. Denger dia. Kalau ini Ya sering dengar duk mah. apaan? Ya orang lagi jalan. Orang lagi jalan. Ya orang lagi jalan, duk. Iya. Iya. Iya, Jadi juga sih. yang gue maksud dua penunggu ini adalah memang ini dua orang yang menunggu rumah gue kalau di malam hari gantian. Biasanya gantian berapa malam Mang Sidik, berapa malam Mang Kurdi. Itu jadwal yang ngatur siapa? Yang ngatur ya saya yang ngatur mah. Emang? Jadwal ngatur. Nggak bisa Mang Sidik yang ngatur. Berarti ini yang ngatur. Yang ngatur. Itu cara ngaturnya gimana itu? Cara ngaturnya ya gampang. 2 malam dia, 2 malam saya. Iya, 2 malam berarti. Nih Mang Sidik sama Mang Kurdi ngomong-ngomong udah beberapa tahun ya di nungguin di rumah sini ya? Saya orang ngitungin tahunnya, yang penting lama aja saya mah. Oh, dia mah nggak pernah ngitungin tahunnya, yang penting awal bulan baru Awal inget. bulan ingat. Jadi dari awal kita tinggal di sini memang Mang Kurdi sama Mang Sidik memang udah di sini jagain rumah kita. Ya berarti kita udah sekitar 14 tahun ya. Iya, bahkan sebelum nikah, Mang Sidik saya sebelum nikah nempatin rumah ini, Mang Sidik sama Mang Kurdi memang udah bantu-bantu Udah di di sini sini, ya. iya. Berarti udah hampir 15 tahun ya? 15 Gimana tahun. rasanya 15 tahun sama saya? Ya enak sih. Kalau nggak enak kan udah pergi. Mungkin yang lebih banyak harus banyak tahun karena emang udah sering hidup bareng, maksudnya sebelum kita nikah aja ya udah main gaplek bareng, diomelin tetangga gara-gara main judi diomelin bareng. Ditodong bareng. Hah? Mamang ya? Main, Mang. Kagak, Pak. Saya mah ngelarin tiker ini. Mang, kan Mamang kan udah sekitar 15 tahun ya kenal sama Ayah. Iya. Bantu-bantu kita di sini. Pasti ada dong hal-hal apa yang bikin Mamang yang sifat Ayah tuh yang nggak Mamang suka gitu. Misalkan kalau Ayah lagi ngapain, lagi marahnya gimana gitu. Kalau selama ini sih Jujur. Jujur aja kalau saya mah. Apa? Kalau nggak ini biasa aja kalau saya sih. Biasa Nggak aja. ada kayak nggak ada marah, nggak ada Nggak apa gitu ya. Ya sebenarnya mah hati ayah mah dongkol banget sama dia ndak. Iya. Cuman kalau mau ngomelin gimana, diomelin udah tua. Maksudnya emang apa-apa mikir aja sendiri gitu. Kalau dari Mang Sidik, sama selama saya dari 2009 saya kesini ya. marahnya Kayaknya Ayah nggak gimana? pernah ngeliat Bang Narji itu marah sama saya. Malah yang saya salut kadang-kadang kalau pulang syuting Bang Narji itu selalu nyapa saya, negur Oh, saya. Itu yang saya gitu. salut gitu. Mang gitu ya. Iya. Gak ada emang gitu. Manggil. Jadi dia tidak membeda-bedakan begitu maksud saya gitu. Itu yang membuat saya tadi saya Ayah sebenarnya saya tuh cuma ngetes doang, udah pada budak belum gitu kan. Soalnya kerja sama saya targetnya budak berhenti gitu kan. Ternyata masih pada nyaut. Kalau budak juga Om, kalau budak semuanya budak nih. Kalau mau duit mah kenal dah. Tahu. Iya, biaran budak juga kata duit nih. Oh ya. Nah, tadi kan si Tante udah ngomong gitu kan, manggilnya Tante nih ya. Iya. Tante udah gitu. Sekarang saya nanya nih, kalau Mamang, Mang Sidik, kalau Mang Kurdi, ke Tante gimana? Apanya? Nyikir, dah. Iya, apanya ke tante punya. Lot, gini lot nih. Aneh nanya nih lot nih. Ya. Pertanyaannya sama, cuman tadi kan aneh. Sekarang tante gimana sikapnya? Biasa aja sama. Kagak ada ini, kagak begitu. Yang penting mas saya pokoknya tenang gitu dah. Tenang gimana maksudnya? Tenang di sini namanya kalau lagi kerja kagak yang ngomelin, kagak yang apa. Jadi kita jujur. Wah, itu jujur tuh. Mamang. sama selama saya di sini yang nggak pernah isu-isu ngomong gitu. kasar apa gimana nyuri ini enggak. Pertanyaan saya cuma satu, kenapa Mang Kurdi atau Mang Sidik nggak pernah masuk rumah saya kalau nggak suruh? Ya, Ayo. Kagak disuruh bagaimana saya masuk Om.
Kecuali kalau dipanggil masuk gitu, panggil mas. Nah, kalau kagak disuruh masuk ke rumah, waduh, bagaimana rasanya? Ya, ini maksudnya saya paling kagak kan namanya rumah udah 11-an tahun udah di sini. Maksudnya kalau disuruh makan aja pada susah banget itu. Makanan saya kagak enak. Bukannya kagak enak. Ngapa? Iya, nyuruhnya jarang, nyuruh makan mang. Kalau makan tuh enak. Ya kalau masuk doang kita makan bagaimana? Masuk makan, datang makan. Iya sih benar juga ya. Karena kan Mamang ini kan kerjanya lebih ke malam gitu ya. Jadi ya kita mau nyuruhnya malam-malam makan ya, makanannya juga udah pada habis ya, emang nggak pernah juga ya jalan-jalan makan. Maksudnya saya kalau yang namanya siang, sore, kalau yang namanya makan tinggal masuk aja. Oh makanan ada, pakai ditanjanin aja sih. Ya kalau kagak tanyain bagaimana saya mau makan kalau masuk Ya, datang tapi makan. salutnya mereka tuh udah 15 tahun tapi segen gitu ya. Masih segen masuk ke dalam rumah gitu, masih ya mereka tuh hormat sama kita dan keluarga kita, keluarga besar kita, khususnya kalau misalkan ada mama bapak kesini tuh mereka hormat gitu. Ya artinya memang kita menjalinnya kekeluargaan gitu ya. Cuma ini Mang, kita udah puluhan tahun kenal di sini kan Mang ya. Kalau ada apa-apa mendingan diomongin aja. Ini mumpung ada di sini, ada masalah apa omongin. Ini kagak ada kok masalah-masalah begini. Di sini ngomong begitu, ntar di belakang aja ngomong. Ngomong di belakang susah Om. Ngomong di belakang susah gimana? Ya ngomong begitu dulu kita ngomong ke belakang mah. Belakang ngomong. Repot. Bahkan potong gaji rumah. Enggak ada kita mah. Kalau yang unik Yang penting dari, aluan. Mang Sidik ini kalau jaga malam ini dia suka nyanyi. Kita udah hafal banget ya, karena sosoknya Caca Andika tuh ada di dia banget gitu kan. Jadi Pokoknya nggak sepi gitu rumah ya nyanyi. kalau kita tahu banget bagian siapa yang jaga itu, kita udah tahu. Kalau yang nyanyi-nyanyi itu pasti Mang Sidik yang jaga. Kalau suara sapu, kesrek, cetek. Nah itu udah pasti dia nih. Itu kenapa tuh Mang? Kalau malam-malam tuh kagak betah diem, nyapu aja segala macem. Soalnya ngantuk Om kalau kita diam. Oh iya benar. Kalau kita diam ngantuk. Kalau kita kerja kan enak. Tapi kalau janda sebelah datang kagak. Kagak datang malam Om, datang mana? Saya gua lari kalau dia datang malam. Mang, yang namanya hidup saya kan ngalamin pasang surut ya. Kalau lagi rame-rame, kalau lagi enggak. Nah itu Mamang tapi saya ngerasain banget Mamang juga orangnya kayaknya berdua ini udah ngerti banget gitu kan. Dalam kondisi apapun juga berusaha untuk menghibur gitu. Sebenarnya kalau saya lagi benar-benar lagi nggak ada atau kerjaan lagi nggak ada gitu, di batin Mamang berdua tuh kayak apa sih Mang? Biasa aja saya mah. Ya pikiran gitu emang ya dia lagi kagak ada. Kalau lagi ada dia ngasih apa gitu. Emang dia lagi anunya begini, saya diem aja gitu. Nggak pernah kan saya minta gaji, minta apa begitu. Ya alhamdulillah ya, berarti catet ya abang-abangan gue. Udah mulai sekarang udah nggak minta gaji nih. Ya, bukannya kagak minta gaji. Lah tadi gaji mah diem aja digeliknya kagak. Om, udah tanggal berapa nih saya belum digaji gitu. Kagak kan. Ya kalau gaji mah udah tinggal ngasih waduh kalau kagak minta gaji ya repot makan apa Om? Tapi buat Mamang kan ayah itu sosok artis gitu ya. Gimana sih pas pertama kali Mamang ketemu sama ayah? Ya ketemu sama ayah gimana emangnya begitu ketemu begini lagi pacaran. Nih abang-abangan gue, adik-adian gue, ini orang paling nyebelin nih, Mang Sidik saksinya ya. Pertama kali gue mau beli tanah ini, orangnya ngamuk dia malah. Waktu itu cerita kenapa ngamuk? Orang lagi ngukur dia ngamuk. Yang pertama kali saya datang ke sini mau beli tanah, masih kebon. Orang dia sendiri yang ngamuk, lama-lama dia kerja di sini kan nyebelin. Ngamuk mana baru bawa-bawa kayu. Oh, bukan ngamuk itu Om. Oh, kagak ngamuk. Manuin tanah. Maculin tanah tuh, ngelempar tanah. Ngamuk. Tapi ngomongnya begitu, jangan main patok baik, ukur dulu dong. Oh, ukur dulu mah itu. Pakai kagak ngaku lagi. Jadi ini orang yang pertama kali ngotot nih, begitu gue bilang, awas lu suatu hari lu ngotot sekarang lu ntar gue gebuk lu.
Kalau Mang Sidik gimana Mang? Kan Mama pasti udah tahu ya, ayah kan nggak jauh tinggalnya dari sini. Oh ini anaknya Pak Haji Mansur gitu. Tapi di satu sisi kan ayah artis gitu. Gimana menurut Mama? Kalau menurut saya ya di kampung kita ini bagus ada seorang artis. Jadi kampung kita itu bisa lebih maju lagi, bisa lagi terkenal lagi. Oh ada Bang Narji itu artis gitu. Tapi kan pasti kan Mamang ada apa ya? Bang Narji ini udah artis, takutnya sombong apa gimana? Nggak ada rasa nggak takut. ada rasa sombong. Tadinya kerja di sini gitu takut artis sombong takutnya gitu enggak. Justru Saya malah kalau ditanya sama orang gitu, Bang orangnya Narji baik, pulang baik, syuting nih, baik ya. Kadang-kadang ada orang dia sesuatu ngomong. Siapa dulu? Siapa dulu nih? Tuan siapa? Tuan siapa? Tuan siapa? Bukan saya. Berarti yang mudahan dulu ngomong. Ayo. Gimana Mang Sidik? Justru saya malah salut kalau sama Bang Narji, kadang-kadang pulang syuting tengah malam nih ada anak-anak di luar gitu, nggak langsung masuk, langsung negor, sapa gitu, Pak belum pada tidur begitu, sopan gitu orangnya. Walaupun artis jadi dia nggak melakukan kesombongan dia sebagai orang artis gitu, sopan santun pokoknya gitu. Malah sombongan dia berdua loh. Iya. Dengar-dengar. Makanya saya juga bingung kalau misalkan ada orang yang ngomong, wah Narji artis sombong banget sih. Saya juga sombong di mana ya, perasaan dari Ya, awal itu kenal mungkin sampai sekarang. Orang yang kurang senang kali sama Bang Narji begitu aja. iya. Iya, karena mungkin kayak gini. Jadi sebetulnya Bang Narji itu orangnya baik. Tapi di belakang Mama nggak dikasih ini kan sama ayah kan? Mama Enggak. ngomong ini ya Bang ya. enggak. Kalau duit sering dikasih, kalau kasih ginian enggak. Ya kalau duit mah sering dikasih. Enggak nih, kalau kayaknya yang satu ini ngomong udah mau dendam banget nih. Gimana tuh? Kalau ada orang di belakang yang bilang saya sombong, pelit gimana? Mamang ngomongnya gimana tuh? ngomongnya dia Nanggepinnya. kagak sombong begitu. Saya asal digaji di gawe sama Narji enak kagak? Ya enak gawe mah. Gitu. Orangnya pelit enggak? Enggak, biasa aja deh mah. Gitu. Oh, gitu. jawabannya. Ya. Kan Mama kan berarti udah ngerasa kita tuh udah kayak saudara, Iya. udah kayak keluarga gitu ya. Kalau misalkan di belakang ada yang jahat gitu ngomongin ayah, Mamang perasaannya gimana? Perasaannya, ini orangnya gini nih, pelit nih, orangnya suka ini itu ini, jelek-jelekin gitu. Iya, dia juga nama-namain. Emang begitu. Kagak. Dia memang begitu. Gua sampai Apalagi ompong. kalau seringnya dikasih duit begitu, waduh kagak dah dia mah. Udah kagak sombong pisan dah dia mah. Ganteng lu. Lu kecuali kalau saya dipukul gitu, nah bener sombong amat gitu. Tapi kalau kasih duit, ya. Sombong dari mana kalau kita kasih duit atau kasih duit? Tapi kan kadang-kadang saya juga namanya Mamang sama Mang Sidik kan berdua udah ikut di sini. Tapi kadang-kadang di luar kerjaan saya kan suka ngerepotin gitu, umpamanya Mamang nanam apa, Mang Sidik miara apa. Saya suka minta-minta aja gitu kan. Ikhlas kagak sih? Ya itu bukannya ikhlas lagi, kalau kagak ikhlas mah kagak dikasih kapan. Kalau kagak ikhlas minta nih, beli, minta apa beli begitu. Kalau kagak ikhlas. Tapi kalau ikhlas kan itu asal minta ini mah, ayah beli ada gitu petik. Tuh, itu ikhlas namanya. Oh iya, elah ngaji di mana sampai bisa ngomong begitu? Ya ngaji di mana? Ya ngaji di sini dong Narji tuh. Di base camp. Ngaji di base camp. Ngaji di base camp. Kalau Mang Sidik itu kan saya tahu ya dari saya belum punya anak sampai sekarang alhamdulillah anak saya udah 3. Ada nggak sih perubahan dari mata Mang Sidik? Saya berdua ini ada perubahan nggak sih dari sebelum punya anak sampai sekarang punya anak 3? Sikap, perilaku. Perubahan kayaknya nggak ada Bang. Cuma kadang-kadang saya tuh selalu berdoa dalam hati saya, ya Allah, mudah-mudahan Bang Narji ini selalu dibanyakan job-jobnya gitu kan. Saya seperti ada keluarga di sini kan, itu selalu disehatkan badannya begitu aja. Nggak pernah ada perubahan ya yang penting saya bilang tadi, mudah-mudahan Bang Narji banyak jobnya seperti kayak yang dulu-dulu udah begitu. Kalau Mang Sidik nih, kalau Mang Kurdi, kita kan yang namanya penghasilan di sini kan juga mungkin nggak kayak di tempat lain ya, bisa gede, bisa ini, kita kan ala kadarnya. Tapi cukup nggak sih itu, jujur? Itu cukup om saya. Cukup. Ya saya apa beli motor kan cukup namanya. Sampai beli motor. Apa beli motor. Terus? Ya beli motor, ya namanya ada dah kan ya, kalau apa juga gitu saya beli dari sini kan, namanya kerja asli di sini. Iya, alhamdulillah. Nah ini sekarang kalau Mang Sidik sama Mang Kurdi, gimana tuh kalau di rumah saya kan sering banyak tamu, udah-udahnya sering banyak berantakan gitu-gitu, suka ngeremet nggak sih? Enggak Pak, enggak, kagak ngeremet sama sekali gitu saya mah. Tapi ini berdua masih akur kan?
Ya aku ya ke sonok. Yang bener nih, takutnya berdua kagak akur nih. Tuh, kalau kagak akur. Tapi berdua masih kompak ya buat di sini. Terusnya ya saya sekarang minta harapan dari Mang Kurdi sama Mang Sidik itu apa sih doa yang buat keluarga saya berdua nih? Doa. Ya doa mah lain lagi apa Om daripada kita ini namanya jangan itu ya menyehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, diberi kesabaran dan ketabahan dalam melaksanakan kehidupan kita ini sehari-hari. Ya alhamdulillah Mang ya, mudah-mudahan kita manjang, hidup kita tetap kayak begini. Kita nggak pernah ada sinik sono gitu namanya kayak singgung-singgungan. Yang namanya saya muda, hidup belum pengalaman gitu kan. Kadang-kadang saya suka ngeluarin kata-kata apa, maafin aja. Soalnya yang namanya hidup kita nggak pernah tahu. Kita tahu fisik doang, nyengir. Nggak taunya hatinya ngeremet kan kita nggak tahu. Dan mudah-mudahan aja harapan saya tuh yang pertama Mang Sidik sama Mang Kurdi itu sehat. Amin. Jadi bisa selain juga untuk ngejagain rumah saya itu nasihatin saya. Jadi saya tuh nggak pengen juga Mang Sidik sama Mang Kurdi kalau ada yang gremet atau nggak enak itu cuma dipendem di hati. Terusnya juga kalau mau nasihatin saya, nasihatin aja kan saya orang tua udah kagak ada. Siapa lagi yang nasihatin kalau bukan orang-orang terdekat kayak gitu. Saya mah kadang-kadang taunya bener aja, ngatunya kan di mata orang itu nggak bener gitu. Benar, tapi benar Om. Kalau kagak benar kok saya namanya kerja sonok sini kagak. Saya kan kerja melulu datang. Alhamdulillah. Ndak, ada yang mau ditanyain lagi ndak? Mumpung masih di sini, besok mau pindah kerja katanya. Tas udah pada dibawain sama. Tas sudah pada dibawain. Tas yang mana? Ya orang bekal simpan sono kita kerja. Kerja di mana? Ya. Udah mau pindah kerja? Ya. Oh, kita doain aja lah biar diseksa majikannya gitu. Tadi kan udah pindah saya ke situ. Jadi datang. Saya baru mau pindah kerja. Jadi ada suatu cerita juga sebelum kita tutup. Sebelumnya Mang Sidik sama Mang Kurdi dulu ada almarhum. Almarhum itu adalah adiknya kandung Mang Kurdi sendiri. Almarhum Ali Kedek. Ya, Nur Ali yang meninggal tiba-tiba ya. Artinya di situ kita juga udah kayak keluarga, udah seperti itu dan kita ngerasakan juga kehilangan banget bagaimana sosok Mang Kedek itu juga dulu jagain di sini, bersih-bersih di sini, kadang-kadang bantuin nyopir. Tapi ya Allah berkehendak lain, beliau dikasih umur yang singkat itu dan meninggal secara tiba-tiba. Itu juga saya merasakan bahwa ya gimana sih kayak kehilangan kakak sendiri gitu kan. Siang malam kita ngobrol gitu kan. Dan saya juga sebenarnya sama Mang Kurdi ini udah bukan lagi kayak kita suatu kerja itu umpamanya kayak bos sama karyawan atau gimana. Kita apa yang kita kalau lagi kayak temen aja kadang-kadang kita bercanda bisa sampai yang dorong-dorongan, bisa sampai kayak apa. Karena kayak merasa enjoy banget kita sama mereka berdua yang nggak pernah banyak nuntut di kita umpamanya mau naik gaji atau ini bulan ini nggak ada. Jadi semuanya saling terbuka. Nah sebelum ditutup, Mang Sidik itu kan hobinya nyanyi dangdut dong dikit Mang. Nyanyi dangdut dong dikit Mang. Hadiah buat saya, ayo. Jadi request nih. Kira-kira lagu apa? Iya. Terserah Mang Sidik, yang Mang Sidik paling suka dah. Baiklah. Iya. Baiklah. Ini atas perintahan Bang Narji. Saya akan coba sedikit ya, nggak banyak-banyak. Yang mana lagu ini? Kagak bisa sedikit mah. Nyanyi selagu tang. Mau kemana? Belum, duduk dulu. Dia nyanyi dulu ya. Kali udah. Belum. Oh, belum. Kali mah udah. Kali kita orang nyanyi kali ini. Nyanyi tang. Ya, coba. Walang keke apa ke? Orang biasa ya. Dengan orang Dari- biasa. Iya. Yang nyanyi siapa, Mang? Lagunya Jul Anggara. Weh. Ta. Yes. Sekarang nih. Iya. Pakai. Apa yang membuat diriku bertahan untuk mencintaimu? Bukankah kau tahu aku orang biasa
yang cuma punya rasa kasih dan cinta. Kalau ini hobinya nyanyi, kalau dia hobinya bikin lagu. Nah, kemarin baru bikin lagu tuh buat kita bareng-bareng. Banyak lagunya kemarin yang di base camp. Itu lagu Ya, ini. coba nyanyiin, lagunya enak banget itu. Coba nyanyiin. Punya lagu ciptaannya sendiri. Lagunya lupa Enggak, yang kita kemarin yang Ya, iya, siapa itu? Siapa itu baju biru? Iya, coba ayo. Ya. 1, 2, 3. Siapa itu baju biru? Lirik matanya sebelah aku. Oke, abang-abangan gue dan gue jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment channel YouTube Abang Narji. Makasih. Ya.